Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wina Aurelia dengan NPM 10221084. Saya adalah salah satu mahasiswi semester 5 Prodi S1 Akuntansi di Universitas Teknologi Digital atau Digitech University. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester ganjil mata kuliah Pendidikan Agama 5 yang diampu oleh Dr. Budijatmiko MSI. Di video kali ini, saya akan memaparkan ringkasan mengenai Ma'rifatul Quran. Al-Quran adalah kalamullah, kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasan dari kekurangan sebagaimana yang ada pada kitab lainnya, dan kebenarannya pun bersifat mutlak. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan Al-Quran selesai diturunkan menjelang kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah yang bertepatan dengan 27 Oktober 632 Masehi. Kemudian ada tahap diturunkannya Al-Quran. Yang pertama yaitu At-Tanazul Al-Awwal. Tahap yang pertama yaitu tahap di mana Al-Quran diturunkan atau ditempatkan oleh Allah langsung di Lauhul Mahfuz, yang merupakan tempat catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap yang kedua yaitu tahap At-Tanazul Ats-Tsani. Tahap di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Al-Izzah atau langit dunia. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap At-Tanazul Ats-Tsalis. Pada tahap ini Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW, baik melalui perantara malaikat Jibril atau secara langsung ke dalam hati sanubari Nabi Muhammad SAW, maupun dibalik tabir secara bertahap selama 23 tahun. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Al-Quran diyakini oleh umat muslim memiliki nilai sastra tinggi, tidak hanya dari pemilihan kata-kata tetapi juga dari kedalaman makna yang terkandung di dalamnya, sehingga Al-Quran dapat terus dijadikan sebagai rujukan hukum tertinggi sejak zaman masa hidup Nabi hingga akhir zaman. Berikutnya ada Ta'rifatul Quran. Al-Quran disampaikan secara mutawatir yang memiliki arti mutatabi, yang artinya beruntun atau beriring-iringan antara satu sama lain tanpa ada jarak. Kemudian ada metode periwayatan Al-Quran. Yang pertama yaitu metode hifz atau metode pelafalan dalam hati. Kedua, perawi dan para hufaz di zaman Rasulullah SAW. Ketiga, metode rasem atau metode penulisan dalam mushaf. Keempat, metode qiraat atau pembacaan. Dan yang terakhir yaitu metode tasjil atau perekaman. Kemudian berikutnya ada jaminan keotentikan Al-Quran. Selain dihafal oleh ratusan sahabat, penulisan Al-Quran juga terjamin keotentikannya serta dijamin pertanggungjawaban ilmiahnya. Dan membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dengan hadis qudsi, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Rasulullah SAW pun mengabarkan pahala membaca Al-Quran. Beliau bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah atau Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu setara dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran ini adalah kata-kata yang memuat sifat Al-Quran, yang diantaranya yang pertama yaitu Alkitab atau buku, yang kedua Al-Huda atau petunjuk, yang ketiga Ar-Rahmah atau rahmat, yang keempat An-Nur atau cahaya, yang kelima Ar-Ruh atau roh, yang keenam Asy-Syifa atau obat, yang ketujuh Al-Haq atau kebenaran, yang kedelapan Al-Bayan atau penerang, yang kesembilan Al-Mau'izah atau pelajaran,
Yang ke-10 busyra atau kabar gembira, dan yang ke-11 yaitu az-zikr atau pengingat. Al-Quran memiliki fungsi diantaranya yang pertama sebagai pedoman hidup, kedua sebagai sumber ilmu, ketiga sebagai obat penyakit hati, keempat sebagai pemisah, kelima sebagai nasihat, keenam sebagai ilmu pengetahuan, dan ketujuh sebagai pembeda. Dan Al-Quran itu sangatlah esensial di dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab berita dan kabar. Dalil Quran Surat 78 ayat 1-2. Salah satu ayat Al-Quran yang memberikan berita sangat besar, mengerikan dan mengejutkan. Yang kedua yaitu kitab hukum dan aturan. Dalil Quran Surat kelima ayat 49-50. Berisi petunjuk Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan pengingat bagi umat Islam untuk berhati-hati dari pengaruh orang-orang yang ingin memalingkan. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai kitab jihad. Dalil Quran Surat 29 ayat 69. Keempat sebagai kitab tarbiyah. Dalil Quran Surat ketiga ayat 79. Kelima, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalil Quran Surat ke-28 ayat 50, yang berarti Al-Quran harus dijadikan sebagai pedoman dalam menata hidup menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan. Dalil Quran Surat ke-96 ayat 1-2. Dalam konteks ayat ini, membaca memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka manusia dapat membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada muqtada al-imani bil Quran, yang artinya tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama, tuntutan iman kepada Al-Quran ialah berhubungan erat dengan Al-Quran, yang dapat diimplementasikan dengan cara yang pertama, ta'lamuhu, mempelajarinya, ta'alimuhu, mengajarkannya, dan juga tilawatan, membacanya. Yang kedua dengan cara fahman atau memahami dan mentadaburi isinya. Dan yang ketiga yaitu dengan cara tatbiqan atau melaksanakannya. Dan yang keempat yaitu hifzan atau menghafal dan memeliharanya. Kemudian poin tuntutan iman kepada Al-Quran yang kedua yaitu mentarbiahkan diri dengan Al-Quran. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam mentarbiahkan diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita dapat menjadi Rabbaniyin atau pengikut ajaran Allah Rabbal Alamin yang sempurna ilmu dan juga ketakwaannya. Tuntutan yang ketiga yaitu tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidak pantas bagi orang-orang yang menyatakan dia beriman kepada Al-Quran, sedangkan ia tidak tunduk dan menerima terhadap hukum-hukumnya. Tuntutan yang keempat yaitu menyeru manusia kepadanya. Maksud diturunkannya Al-Quran ialah petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Dan tuntutan yang terakhir yaitu menegakkannya di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana telah mengisyaratkan kepada rasul-rasul sebelumnya untuk menegakkan agama di muka bumi ini. Dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran disebutkan, yang dimaksud dengan menegakkan agama Islam di sini ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman kepadanya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari akhirat, serta menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Atau menegakkan semua syariat, baik yang usul atau dasar, maupun yang turu atau cabang, yaitu kamu menegakkannya oleh dirimu dan berusaha menegakkannya juga kepada selain dirimu, serta saling bantu-membantu di atas kebaikan dan takwa. Jadi sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita melaksanakan pula tugas yang mulia ini, sehingga nyatalah dirasakan oleh seluruh umat manusia bahwa Al-Quran ini adalah rahmat bagi mereka. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.